Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Asmawati, MSI, selaku pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Dr. Hendra, SSI, MKom, selaku pembimbing pertama. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Nurdin, SSI, MSI, selaku penguji. Dan yang terhormat Bapak Profesor Dr. Jeffrey Kusuma, PhD, selaku penguji. Perkenalkan, nama saya Agnes Eliakin Chandra, NIM H0111711523 akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Implementasi Algoritma Fluid-Warshall dalam menentukan rute baru terpendek distribusi rokok pada PT Surya Medistrindo Makassar. Yang pertama ada rumusan masalah. Bagaimana rute distribusi optimal pada pendistribusian rokok PT Surya Medistrindo Makassar di wilayah Distrik 3 Kota Makassar dengan menggunakan algoritma Fluid-Warshall? Kemudian ada batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, penelitian dilakukan di wilayah Distrik 3 Kota Makassar PT Surya Medistrindo Makassar. Data sekunder yang digunakan adalah data bulan Agustus tahun 2022, rute jalan yang dapat dipilih sesuai dengan ketetapan SOP PT Surya Medistrindo dan aturan lalu lintas. Kemudian penelitian dilakukan untuk setiap hari kerja perusahaan, yaitu hari Senin sampai Jumat. Kemudian rute distribusi yang diperoleh dimulai dari gudang ke outlet di wilayah Distrik 3 Kota Makassar hingga kembali ke gudang. Selanjutnya yaitu mobil pengangkut hanya satu untuk melayani seluruh outlet. Kemudian barang yang didistribusikan sesuai dengan kebutuhan outlet atau ketentuan dari perusahaan. Kemudian bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa Python. Selanjutnya ada pula tujuan dan manfaat penelitian ini, yaitu untuk mengetahui rute distribusi optimal pendistribusian rokok di PT Surya Medistrindo wilayah Distrik 3 Kota Makassar dengan menggunakan algoritma Fluid-Warshall. Kemudian membuat simulasi berbasis peta distribusi rokok PT Surya Medistrindo wilayah Distrik 3 Kota Makassar. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan algoritma Fluid-Warshall dalam menyelesaikan masalah penentuan rute distribusi. Dan menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengoptimalkan rute distribusi yang lebih meminimalkan biaya distribusi. Kita masuk pada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, yaitu jenis dan sumber data. Pada penelitian ini, terdapat data sekunder dan data primer. Data sekunder yang digunakan yaitu data nama dan alamat outlet, di mana data tersebut diperoleh dari arsip PT Surya Medistrindo Makassar. Kemudian data primer, yaitu panjang jalan, lebar jalan, latitude dan longitude outlet serta gudang yang diperoleh dengan bantuan Google Maps. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Surya Medistrindo Makassar yang terletak di Jalan Insinyur Sotami nomor 19B, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari hingga Juli 2024. Selanjutnya, tahapan penelitian. Yang pertama, mengumpulkan data awal, membuat peta awal lokasi outlet. Data awal akan dihitung menggunakan algoritma Fluid-Warshall. Alokasikan rute distribusi yang baru tersebut ke dalam peta, membandingkan rute distribusi yang baru dengan rute distribusi sebelumnya, dan yang terakhir kesimpulan. Berikut merupakan gambar dari diagram alur penelitian. Selanjutnya kita masuk pada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengumpulan data. Data yang diperlukan dari PT Surya Medistrindo Makassar untuk menentukan rute baru terpendek distribusi rokok, yaitu nama dan alamat outlet, yang kemudian latitude dan longitude-nya diperoleh dari Google Maps. Berikut merupakan tabel dari nama outlet dengan alamat, latitude, dan longitude. Kemudian data kedua yang diperlukan yaitu jadwal distribusi rokok per hari kerja yang tertera pada tabel 4.2.
Selanjutnya, peta wilayah distribusi awal. Peta wilayah penelitian serta letak masing-masing outlet ditampilkan pada gambar 4.1 berikut. Perusahaan memiliki SOP, yaitu menentukan urutan kunjungan setiap outlet sehingga peta wilayah penelitian per hari kerja yaitu sebagai berikut. Pada gambar 4.2 ini merupakan peta distribusi awal hari Senin. Kemudian ada peta distribusi awal hari Selasa, peta distribusi awal hari Rabu, peta distribusi awal hari Kamis, dan peta distribusi awal hari Jumat. Selanjutnya, merepresentasikan peta wilayah distribusi ke model graf. Berdasarkan gambar peta wilayah distribusi, maka dapat dimodelkan graf yang merepresentasikan rute distribusi perusahaan. Dapat kita lihat bahwa pada gambar 4.7 ini merupakan graf penelitian awal hari Senin. Pada penelitian ini, titik pada graf itu merepresentasikan persimpangan jalan, lokasi gudang, dan outlet. Nah, titik yang warna merah ini itu merupakan lokasi gudang dan lokasi outlet. Kemudian yang warna biru ini itu merupakan persimpangan jalan. Kemudian, sisi pada graf akan merepresentasikan jarak antara dua buah titik. Sehingga, graf wilayah penelitian dapat disederhanakan sebagai berikut. Model sederhana dari graf ini yaitu misalkan dari V47 ke V49 terdapat V48 yang tidak ada pemilihan jalur sisi lagi yang lain, sehingga dapat kita tarik langsung garis dari V47 ke V49 agar lebih sederhana jumlah titiknya. Kemudian berikut merupakan tabel dari nama titik dan alamat graf hari Senin. Kemudian ada tabel nama sisi ruas jalan dan jarak graf hari Senin. Selanjutnya, graf penelitian awal hari Selasa dan yang telah disederhanakan. Kemudian nama titik dan alamat graf hari Selasa, nama sisi ruas jalan dan jarak graf hari Selasa, graf penelitian awal hari Rabu beserta yang telah disederhanakan, nama titik dan alamat graf hari Rabu, nama sisi ruas jalan dan jarak graf hari Rabu, graf penelitian awal hari Kamis, kemudian ini merupakan graf penelitian hari Kamis yang telah disederhanakan, kemudian nama titik dan alamat graf hari Kamis, nama sisi ruas jalan dan jarak graf hari Kamis, graf penelitian awal hari Jumat beserta graf yang telah disederhanakan. Berikut nama dan alamat graf hari Jumat, kemudian nama sisi ruas jalan dan jarak graf hari Jumat. Selanjutnya kita masuk pada penerapan algoritma Fletcher-Schall. Berdasarkan data yang diperoleh, langkah-langkah algoritma Fletcher-Schall untuk menentukan lintasan terpendek, yaitu yang pertama, merepresentasikan graf menjadi sebuah matriks keterhubungan W, dengan elemen dari matriks tersebut menyatakan bobot sisi, di mana titik VI ke VJ atau WIJ memiliki bobot sisi tidak sama dengan VJ ke VI. WJI dan WII sama dengan tak hingga untuk semua I. Selanjutnya, menambahkan matriks bujur sangkar Z untuk menentukan jalur yang menghasilkan lintasan terpendek yang dapat diinisialisasikan sebagai berikut. Z0IJ sama dengan J jika WIJ 0 tidak sama dengan tak hingga. Dan Z0IJ sama dengan 0 jika WIJ 0 sama dengan tak hingga.
Kemudian yang kedua, melakukan iterasi yang dimulai dari K sama dengan 1 hingga N, di mana N adalah jumlah titik. Selanjutnya akan diperiksa jika WIJ lebih besar dari WIK tambah WKJ, maka tukar WIJ dengan WIK tambah WKJ dan ganti ZIJ dengan ZIK. Sehingga pada penelitian ini, untuk hari Senin akan dilakukan hingga K sama dengan 0, I sama dengan 0, J sama dengan 0. Kemudian hari Selasa, iterasi akan dilakukan hingga K sama dengan 11, I sama dengan 11, J sama dengan 11, dan seterusnya sesuai dengan banyaknya jumlah titik. Selanjutnya, terdapat matriks awal keterhubungan graf W hari Senin dan matriks awal keterhubungan graf Z hari Senin. Berikut proses iterasi dalam algoritma Floyd-Warshall untuk matriks 5x5, potongan dari tabel matriks awal sebelumnya. Matriks keterhubungan graf hari Senin adalah seperti yang terdapat pada slide. Kemudian kita akan melakukan iterasi hingga K sama dengan 5, I sama dengan 5, dan J sama dengan 5. Iterasi untuk K sama dengan 1. Akan diperiksa bahwa WIJ lebih besar dari WIK tambah WKJ untuk setiap elemen matriks pada kolom dan baris pertama matriks W0. Jika ya, maka WIJ diubah menjadi WIK tambah WKJ atau WIJ sama dengan WIK tambah WKJ. Yang pertama ini kita lihat input W11. W11 ini nilainya di sini, artinya W pada titik V1, V1, yaitu nilainya tak hingga. Kemudian akan kita periksa apakah W11 ini lebih besar nilainya dengan W11 tambah W11. Karena W11 tidak lebih besar dari W11 tambah W11, maka W11 tidak diubah. Kemudian kita masuk pada W12. W12 itu nilainya 16.621,5. Kemudian kita akan periksa, kita akan ganti WIK-nya dan WKJ-nya. WIK berarti W11 tambah W12. Itu nilainya sama dengan tak hingga. Di sini tidak diubah karena W12 juga tidak lebih besar dari nilai penjumlahan W11 dan W12. Dan seterusnya akan dilakukan cara yang sama hingga iterasi selesai. Karena WIJ tidak lebih besar dari WIK tambah WKJ untuk setiap elemen matriks pada kolom ke-1 dan baris ke-1 matriks W0, maka WIJ tidak diubah. Dapat kita lihat di sini semua nilainya tidak ada yang berubah ya. Sehingga diperoleh matriks W1 dan Z1-nya seperti yang tertera pada slide. Kemudian kita masuk pada iterasi untuk K sama dengan 2. Dengan cara yang sama pada iterasi sebelumnya, maka diperoleh W11 tidak diubah, W12 tidak diubah. Kita lihat pada W13. W13 ini nilainya tak hingga. W12 tambah W23 ini nilainya 16.843,5. Nah, karena W13 ini nilainya lebih besar dari penjumlahan W12 dan W23, maka W13 ini kita ubah nilainya menjadi 16.843,5. Yang dimana artinya bahwa ada lintasan dari V1 ke V3 melalui V2 yang memiliki bobot lebih kecil, yaitu lintasan V1, V2, V3 dengan jumlah bobot 16.843,5 dibandingkan dengan lintasan dari V1 ke V3 secara langsung, yaitu bobotnya tak hingga karena tidak ada lintasan dari V1 ke V3 secara langsung.
Nah, karena kita sudah mengubah nilai Wij sama dengan W13, karena nilainya berubah, maka Zij itu kita ganti nilainya dengan sama dengan Zik. Nah, Z13 itu sama dengan Z12, nilainya yaitu 2. Dapat kita lihat pada matriks sebelumnya tadi. Kemudian dengan cara yang sama hingga iterasi selesai, sehingga diperoleh matriks W2 dan Z2 seperti pada slide. Dengan cara yang sama untuk iterasi untuk K sama dengan 3, dapat diperoleh matriks W3 dan Z3 seperti yang tertera pada slide. Selanjutnya untuk iterasi K sama dengan 4, diperoleh matriks W4 dan Z4 yang tertera pada slide. Selanjutnya iterasi untuk K sama dengan 5. Karena Wij tidak lebih besar dari Wik tambah Wkj untuk setiap elemen matriks pada kolom kelima dan baris kelima matriks W5, maka Wij juga tidak diubah. Sehingga diperoleh matriks akhir, yaitu seperti tertera pada slide, di mana matriks W5 ini itu sama dengan matriks W bintang, yaitu matriks jarak terpendek dari semua titik. Dan Z5 merupakan matriks jalur yang harus dilalui. Kemudian kita masuk pada source code algoritma Fluid-Warshall. Berikut merupakan sintaks yang digunakan dalam bahasa Python untuk menyelesaikan dan memperoleh rute baru terpendek menggunakan algoritma Fluid-Warshall. Dapat kita lihat, pertama itu kita definisikan Fluid-Warshall. Yang pertama menentukan banyak vertex. Kemudian pembentukan matriks lintasan Z. Kemudian di sini kita akan menginput matriks W-nya, matriks awal W. Contohnya di sini itu saya input matriks W hari Senin. Kemudian output dari sintaks ini yaitu matriks bobot dan matriks rute. Berikut merupakan contoh output dari sintaks menggunakan Python sebelumnya. Di sini merupakan matriks akhir keterhubungan graf W hari Senin dan matriks akhir keterhubungan graf Z hari Senin. Berdasarkan tabel 4.2, SOP perusahaan dan matriks hasil iterasi menggunakan Python, maka penentuan rute baru terpendek diperoleh dengan cara menentukan bobot jarak dari setiap pesan titik beserta jalur yang harus dilalui. Yaitu, misalkan pertama dapat kita lihat nilai V1, V2 itu nilainya sama dengan 16.621,5. Kemudian Z812 itu nilainya sama dengan 2. Ini merupakan nilai dari V1 ke V2 pada matriks Z8. Yang artinya, dari titik V1 ke V2 itu tidak terdapat titik perantara. Yang artinya langsung dari V1 ke V2 tanpa titik perantara lagi. Misalkan kita lihat pada V3 ke V6. Nilainya itu sama dengan 2996,1. Nah, Z836 itu kita lihat nilainya sama dengan 4. 4 di sini artinya merupakan V4 sebagai titik perantara di antara V3 menuju ke V6. Kemudian kita akan periksa lagi Z846. Z846 itu nilainya sama dengan 5, yang artinya di mana V5 juga masih termasuk titik perantara di antara V3 menuju ke V6.
Kemudian kita akan periksa lagi Z856. Z856 itu nilainya sama dengan 6. Nah, karena nilainya sudah sama dengan 6, artinya sudah tidak ada lagi titik perantara lain. Sehingga jalur yang harus dilalui dari V3 ke V6 yaitu V3, V4, V5, dan V6. Nah, dengan cara yang sama, maka kita peroleh V2, V3 itu nilainya sama dengan 222. Z823 itu sama dengan 3. Kemudian V6, V4 itu nilainya sama dengan 733. Z864 itu nilainya sama dengan 7. Kemudian Z874 sama dengan 4. Dan seterusnya, sehingga rute baru terpendek distribusi hari Senin ini dapat kita lihat. Yang pertama itu V1, V2, kemudian ke V3, kemudian ke V4, V5, V6, V7, V4, V5, V7, V8, kemudian kembali ke V1. Kemudian berikut matriks awal keterhubungan graf W hari Selasa dan matriks akhir keterhubungan graf W hari Selasa. Ada pula matriks awal keterhubungan graf Z hari Selasa dan matriks akhir keterhubungan graf Z hari Selasa. Berikut merupakan tabel dari titik gudang dan outlet hari Selasa. Dengan cara yang sama pada hari Senin, rute baru terpendek distribusi hari Selasa dapat kita peroleh yaitu V1 ke V2, V3, V6, V8, V7, V5, V3, V6, V8, V9, V10, V11, V7, V5, V3, V4, dan V1, yaitu dengan nilai total jarak sebesar 32.794,4. Selanjutnya ini merupakan matriks awal keterhubungan graf W hari Rabu. Kemudian ini matriks awal keterhubungan graf Z hari Rabu. Kemudian ini merupakan matriks akhir keterhubungan graf W hari Rabu. Matriks akhir keterhubungan graf Z hari Rabu. Kemudian ada titik gudang dan outlet hari Rabu. Rute baru terpendek distribusi hari Rabu kita peroleh yaitu V1, V2, V3, V6, V8, V9, V10, V22, V7, V8, V9, V22, V35, V36, V37, V38, V39, V43, V40, V41, V42, V36, V33, V25, V19, V13, V5, V6, V4, V44, dan kembali ke V1 dengan total nilai jarak sebesar 47.737 meter. Kemudian berikut merupakan matriks awal keterhubungan graf W hari Kamis dan matriks awal keterhubungan graf Z hari Kamis. Matriks akhir keterhubungan graf W hari Kamis dan matriks akhir keterhubungan graf Z hari Kamis. Dengan cara yang sama sebelumnya, dapat diperoleh rute baru terpendek untuk distribusi hari Kamis yaitu V1, V2, V3, V4, V6, V9, V8, V7, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, dan kembali ke V1 dengan total nilai jarak sebesar 40.050,2 meter. Selanjutnya berikut merupakan matriks awal keterhubungan graf W hari Jumat dan matriks akhir keterhubungan graf W hari Jumat. Kemudian ada matriks awal keterhubungan graf Z hari Jumat dan matriks akhir keterhubungan graf Z hari Jumat. Berikut merupakan titik gudang dan outlet hari Jumat. Rute baru terpendek distribusi hari Jumat yaitu V1, V2, V3, V4, V5, V6,
V7, V4, V5, V7, V8, V9, V10, V11, V10, kemudian kembali ke V1 dengan total nilai jarak sebesar 45.920,5 meter. Selanjutnya kita masuk pada peta wilayah distribusi baru. Berdasarkan hasil rute distribusi yang diperoleh, maka berikut peta wilayah distribusi per hari kerja, yaitu yang pertama, peta distribusi baru hari Senin, seperti yang tertera pada slide. Kemudian peta distribusi baru hari Selasa, peta distribusi baru hari Rabu, peta distribusi baru hari Kamis, dan peta distribusi baru hari Jumat. Selanjutnya, analisis perbandingan rute distribusi. Berdasarkan hasil rute distribusi yang diperoleh, dapat dilakukan perbandingan jarak antara rute distribusi awal perusahaan dengan rute distribusi dengan menggunakan algoritma Fleischmann. Pada hari Senin dapat kita lihat bahwa rute distribusi perusahaan sama dengan rute distribusi dengan menggunakan algoritma Fleischmann, yaitu sebesar 41.430,4 meter. Kemudian pada hari Selasa dapat kita lihat perbedaan antara rute distribusi perusahaan dan rute menggunakan algoritma Fleischmann. Rute distribusi perusahaan sebesar 34.293,4 meter, sedangkan menggunakan algoritma Fleischmann yaitu sebesar 32.794,4 meter. Dan yang dilabeli warna abu-abu ini merupakan perbedaan pemilihan jalan antara keduanya. Selanjutnya, pada hari Rabu, rute distribusi perusahaan memiliki total jarak sebesar 47.761,4 meter dan menggunakan algoritma Fleischmann sebesar 47.737 meter. Kemudian untuk hari Kamis, rute distribusi perusahaan memiliki total jarak sebesar 40.359,7 meter, sedangkan total jarak menggunakan algoritma Fleischmann yaitu sebesar 40.050,2 meter. Dan untuk rute distribusi hari Jumat, rute distribusi perusahaan memiliki total jarak 45.970,5 meter, sedangkan menggunakan algoritma Fleischmann yaitu sebesar 45.920,5 meter. Selanjutnya kita masuk pada bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4, diperoleh jarak yang diperoleh dengan menggunakan algoritma Fleischmann lebih kecil, yaitu dengan selisih 1.882,9 meter. Kemudian, rute baru terpendek distribusi rokok pada PT Surya Masdistrindo yaitu untuk hari Senin, untuk hari Selasa seperti tertampil pada slide, untuk hari Rabu, untuk hari Kamis, dan untuk hari Jumat. Selanjutnya yaitu saran. Pada penelitian ini diterapkan simulasi peta distribusi yang dijalankan melalui website dan menggunakan jarak sebagai atribut perhitungan. Jadi disarankan pada penelitian selanjutnya untuk mengembangkan simulasi tersebut menjadi sebuah aplikasi dengan menambahkan atribut lain seperti kondisi jalan dan waktu tempuh jalan. Sekian presentasi dari hasil penelitian skripsi saya. Terima kasih dan selamat pagi.